Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah, CGP Angkatan 11, kelas 1186, SMP Swasta Nur Ilmi Padang Sedimpuan, BPGP Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Isna Marlilam. Apa kabar Ibu Isna? Assalamualaikum. Alhamdulillah, sehat. Waalaikumsalam. Baik Ibu, hari ini kita akan ada pra-observasi. Ya Bu, nanti saya akan observasi jalannya pembelajaran dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi pembelajaran adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Untuk pada kesempatan ini, yang pertama adalah kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Oke, jadi karena materi kami nantinya itu mengenai proses geografis dan keragaman aktivitas ekonomi manusia. Jadi tentunya tujuan yang ingin saya capai disesuaikan dengan materi, yaitu tujuan pembelajarannya nanti siswa mampu menganalisis geografis terhadap bentuk muka bumi dan menganalisis apa pengaruh bentuk muka bumi terhadap aktivitas ekonomi penduduk. Oke Bu ya, berarti menganalisis proses geografis terhadap bentuk muka bumi. Oke Bu, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang Ibu akan observasi Ibu? Mengenai area pengembangan ada dua sih ya, jadi ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan itu tentunya saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Terkait tadi kemampuan siswa dalam menganalisis proses geografis terhadap permukaan bumi dan pengaruh bentuk muka bumi terhadap aktivitas ekonomi penduduk. Dan untuk aspek keterampilannya nantinya di akhir kita akan mencoba mengembangkan model relief bentuk muka bumi secara 3 dimensi menggunakan bubur kertas. Oh, baik Ibu. Berarti Ibu ini fokus pada area pengembangan pengetahuan. Oke Bu, untuk pertemuan selanjutnya baru untuk mengenai keterampilan. Keterampilan. Baik Ibu, saya ingin mendengarkan Ibu bagaimana dengan rancangan pembelajaran Ibu buat di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajaran, model ataupun metodenya yang Ibu terapkan nantinya. Kalau strategi itu tentunya saya melakukan itu pembelajaran kooperatif. Ya, jadi pengelompokan siswa dalam diskusi kelompok. Kalau modelnya sendiri kita buat PJBL, project based learning. Ya. Itu. Oke Bu, baik dengan kooperatif pengelompokan ya Bu ya, dengan PJBL itu nanti pas masa mungkin di keterampilan ya Bu ya, untuk pertemuan selanjutnya. Tapi untuk pada masa ini nanti tentang kooperatif ya Bu ya, pengelompokan dan pemaparan yang jadi, disampaikan siswa. Juga nanti model di situ model discovery, siswa menemukan baru menyimpulkannya, discovery learning ya Bu ya. Baik Ibu, tadi model, metode dan strategi sudah. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nantinya? Saya akan mempersiapkan LKPD tentunya untuk lembar aktivitas siswa. Baru kemudian sebagai medianya nanti ada PowerPoint yang sudah saya buat, ada juga video pembelajaran dari internet dan dari WA juga nanti digunakan, WhatsApp. Kemudian juga nanti kita menggunakan Google Earth. Masya Allah, bagus ya Bu ya. Baik, kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan tersebut, di hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa Ibu? Jadi rencananya ini saya akan laksanakan di kelas 8P1 itu harinya hari Jumat les 45, les 4 dan 5. Harinya hari Jumat di les ke 45 dan di kelas 8P1. Ya. Baik Ibu, nanti
di hari Jumat pada les ke-45 saya akan datang ke kelas Ibu dan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran bersama dengan Ibu. Nanti setelah saya melakukan supervisi kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Elida Rahmiati ya Bu ya. Ya, oke. Setelah melakukan percakapan pra observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan, Ibu? Jadi setelah melakukan percakapan seperti ini, saya mendapatkan gambaran apa yang nantinya kira-kira akan saya gunakan. Contohnya strategi, model, kemudian media, apa nanti yang akan saya pergunakan pas waktu pembelajaran. Oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu di Jumat nanti ya Bu ya untuk supervisi akademik di kelas. Oke, baik. Demikian percakapan pra observasi hari ini. Sampai jumpa pada observasi kelas dan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. Siapa itu yang tidak hadir? Cikita. Cikita. Kenapa si Cikita? Sakit, Ibu. Oke, jadi walaupun sudah diketahui absennya ada yang tidak hadir, Ibu mau tetap absen dulu, mau periksa kesiapan kamu dalam belajar. Mana absennya? Cak. Oke, Ibu absen dulu. Altahira Hoirunisa. Hadir Ibu, pakaian rapi, buku siap, meja bersih, siap belajar. Oke, Amira Nabila Halim. Hadir Ibu, pakaian rapi, buku siap, laci bersih, siap belajar. Oke, Anindya Putri. Hadir Ibu, pakaian rapi, buku siap, laci bersih, Bu, siap belajar Ibu. Oke, Anissa Indah. Hadir Ibu, pakaian rapi, buku siap, laci bersih, siap belajar. Oke, mantap. Asifa Zahra Siregar. Hadir Ibu, pakaian rapi, buku bersih, laci bersih, Ibu. Buku bersih ya. Oke. Atika Natasha. Hadir Ibu, pakaian rapi, buku siap, laci bersih, siap belajar Ibu. Oke, Fatmawati mana? Pakaian bersih, buku siap, laci bersih, siap belajar. Oke, Fitri Agustina. Pakaian bersih, buku siap, laci bersih, siap belajar. Ada 33 orang, 2 orang sakit, jadi ada 31 orang yang hadir hari ini, ya kan? Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah biar bisa kembali bergabung dengan kita untuk belajar bersama. Amin. Oke, mudah-mudahan hari ini kalian bisa mendapatkan atau menambah ilmu dalam pelajaran IPS kita. Oke, jadi sebelum memulai pembelajaran, jadi Bu anggap semuanya sudah siap ya, karena tadi sudah rapi bajunya, bukunya sudah siap, lacinya sudah bersih, berarti siap untuk belajar. Oke, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran kita berkah. Ketua kelas silahkan dipimpin doanya.
Amin. Oke, jadi sebelum kita ke materi, Ibu mau tampilkan dulu satu video. Nanti Ibu harapkan mudah-mudahan dari video ini bisa menambah semangat Ananda semuanya dalam menuntut ilmu ya. Apalagi kondisinya jauh dari orang tua. Jadi ini video motivasi lah namanya ini ya. Oke, bisa dilihat? Jika mereka bisa, saya pasti lebih bisa. Jadi nanti dari video ini intinya sih kalau Ibu lihat ini belajar bersyukur ya dengan keadaan yang kita miliki. Silahkan dilihat. Jadi apa katanya, seringkali dalam hidup ini kita sering mengeluh, tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup. Padahal Allah sudah menciptakan dan membekali kita dengan pikiran dan tubuh yang sempurna. Ada untuk belajar dan berusaha. Masihkah kita terus mengeluh dan mengeluh seakan terbatas oleh karunia-Nya? Kita lihat. Coba kita renungkan sejenak, bagaimana dengan mereka? When I am down and oh my soul so weak, when troubles come and my heart burdens deep. Oke, ini adalah orang-orang yang diberikan Allah, maksudnya dia keterbatasan fisik, ya, tetapi bisa berprestasi. Ini ada Nick Fuji, siapa ini Nick Fujisik? Ini ada Habibi Afsah, ini orang Indonesia. Sukses di bidang kayak hacker gitu ya, internet. Ini atlet, padahal dia tidak punya kaki. Coba dilihat, dia tidak punya tangan, bahkan mungkin tidak punya kaki kan? Tapi dia adalah atlet renang, atlet lari, padahal dia tidak bisa melihat. Atlet lompat tinggi, padahal dia tidak bisa jalan, tidak punya kaki dia satu. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up, stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Your shoulders raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. To walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
Raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Bagaimana menurut kalian videonya? Mereka punya keterbatasan, ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, ada yang tidak bisa melihat, ada yang apa lagi namanya, yang bahkan dua-duanya nggak ada ya kan, ada yang cedera, apa namanya, yang otaknya itu yang apa namanya, tidak berfungsi gitu kan, tetapi masih semangat. Coba lihat wajah-wajah mereka, ada nggak tadi wajah-wajah putus asa? Tidak ada, wajah semangat. Jadi bagaimana dengan kita yang Allah berikan tubuh yang sempurna, diberikan Allah apa namanya, kemampuan dalam otak ya. Jadi tidak ada kata mengeluh. Capek wajar. Kita manusia ya. Kalau capek berhenti sebentar ya kan? Istirahat, baru lanjutkan lagi ya. Itu. Jadi begini, Ibu mau sampaikan kepada Ananda Ibu, kalau seumpamanya ada perasaan ingin mengeluh, ya kan, di hati kita, coba kita disuruh lihat, jangan lihat yang di atasmu kan seperti itu kan, tapi lihat yang di bawahmu. Nah, jadi itu mudah-mudahan itu akan membuat kita untuk kembali mensyukuri apa yang diberikan Allah. Ya, itu untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat motivasinya. Sebelum kita belajar, mudah-mudahan belajarnya lebih semangat. Jangan ada lagi mengeluh, capek Ibu, belajar aja, lama tidurnya, ya. Tidak, ya. Ini, oke, enggak ya? Mereka saja bisa, apalagi kita tanamkan dalam diri. Oke, kita masuk kepada materi kita hari ini, ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bentuk muka bumi di Indonesia. Jadi ini masih kelanjutan dari materi kita sebelumnya. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari mengenai cuaca dan iklim. Ada nggak kira-kira yang masih ingat apa perbedaan cuaca dan iklim? Apa itu cuaca? Apa itu iklim? Ada yang ingat? Cuaca itu bagaimana, iklim itu bagaimana? Atau cuaca dan iklim itu sama? Beda. Apa bedanya, Ici? Kalau iklim cakupannya lebih luas daripada cuaca. Benar ya yang dikatakan Cici ya, berarti masih ingat dia pelajaran sebelumnya. Kalau iklim, dia ada dua ya membedakan cuaca dan iklim. Diingat, yang pertama itu dari segi waktunya. Kalau cuaca, dia berubah secara cepat, singkat. Sekarang panas. Bisa saja nanti sore hujan. Itu cuaca. Kalau iklim, dia berubah dalam waktu yang lama. Contohnya, sepertinya dari Ibu dulu belajar IPS dari SD, Ibu sudah tahu kalau iklim Indonesia ini adalah iklim tropis. Sekarang bagaimana iklim Indonesia? Masih tropis kah? Masih. Tidak berubah ya. Jadi dia berubahnya dalam waktu yang lama. Yang kedua itu dilihat dari luasnya, cakupannya. Seperti kata kawanmu tadi. Kalau dia cuaca, dia cakupan wilayahnya itu relatif sempit. Di sini panas, bisa saja di Sadabuan sekarang sedang hujan, bisa saja di Sipirok sedang hujan. Nah, itu cuaca. Tapi kalau iklim dia dalam jangkauan wilayah yang luas. Indonesia memiliki iklim tropis. Yang mana Indonesia itu seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, itu pelajaran sebelumnya. Dan sudah kita pelajari itu berkaitan dengan aktivitas ekonomi penduduknya. Sekarang kita akan lihat kalau cuaca dan iklim mempengaruhi aktivitas penduduk, terutama dari ekonominya,
apakah bentuk muka bumi Indonesia ini mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduk yang ada di dalamnya. Oke, jadi sebelum ke situ, tentunya ini ada kata-kata bentuk muka bumi. Pernah dengar? Kira-kira tahu itu bentuk muka bumi? Jadi bentuk muka bumi ini dia disebut juga nama lainnya adalah relief. Relief muka bumi. Perbedaan ketinggian pada permukaan bumi. Oke, coba lihat. Gambar apa ini? Apa? Gunung. Ini gambar apa? Pegunungan. Ini gambar apa? Iya, dataran rendah. Dataran tinggi. Iya, ini bukit. Ini gambar pantai. Ini gambar. Iya, ada daratan atau dataran di antara dua bukit atau dua pegunungan, ya. Kemudian ini adalah gambar dari patahan. Patahan jadi terjadi ketika terjadi tenaga tektonik, pergerakan lempeng bumi itu bisa menyebabkan yang namanya patahan kalau dia bergerak saling menjauh. Bisa menjadi lipatan seperti ini kalau dia bergerak saling mendekat, ya. Kemudian ini gambar apa ini? Gambar gurun pasir. Ini gambar apa? Gambar tebing. Oke, sekarang pertanyaannya. Pernah nggak ada pertanyaan di dalam benak kalian? Pemanya, kenapa sih bisa terjadi gunung? Kenapa sih bisa ada gurun? Nah, atau mungkin kenapa ada danau? Pernah nggak kalian bertanya seperti itu? Oke. Ya, bagaimana proses terbentuknya muka bumi itu sehingga seperti sekarang? Ya, itu. Jadi kalau hal-hal seperti ini kalau ada itu namanya rasa ingin tahu, ya. Jadi kalau muncul hal seperti itu berarti kamu ingin tahu, penasaran bagaimana cara terjadinya. Jadi bagaimana itu tidak harus diperoleh dari sekolah, ya. Bisa kamu cari sendiri bagaimana cara terjadinya gunung, bagaimana terjadinya jurang, lembah, dan yang lainnya. Oke, ini. Jadi, bagaimana proses terjadinya bentuk muka bumi ini? Jadi itu yang dikatakan tadi bentuk permukaan bumi, ya. Jadi ada yang dinamakan dataran rendah, ada yang dinamakan bukit, dataran tinggi, lembah, atau gunung. Ini. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini, ya kan? Kenapa bumi ini tidak lurus saja? Kenapa ada bukit? Kenapa ada gunung? Nah, apa yang menyebabkannya? Kan itu sekarang pertanyaannya, kan? Nah, bagaimana kira-kira? Apa yang menyebabkannya? Relief bumi kita ini, ya, karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Kok loyo jawab bisanya? Padahal baru istirahat lagi kan? Udah mau minta ice breaking ini kayaknya Ibu lihat. Tapi nggak usah ice breaking lah, kita senam aja lah ya. Coba berdiri dulu. Ibu. Mau kita sama-sama bergerak dulu. Kita sama-sama nggak senam si pongpong lagi ya. Nanti gempa sampai ke bawah. Sifatnya yang kuatan dia kalau melompat-lompat. Kita senam pelajar Pancasila aja. Bergerak ya. Atau ada yang mau ke depan? Ada yang sudah hafal? Nah, udah hafal kau rupanya? Di samping mejanya, di samping kursinya itu. Oke, yuk sama-sama. Ayo, nggak ada yang nggak bergerak ya. Kalau hafal lagunya boleh loh sambil nyanyi. Pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun.
Sadarilah masa berganti, tantangan kita hadapi, rintangan untuk berdiri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas. kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan berlari, singkirkan ego kawan demi berdiri. Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, Kita bernafas dalam sila-silanya. kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke. Kita akan diskusi mengenai ada nggak pengaruh dari bentuk permukaan bumi yang tadi kita pelajari itu terhadap aktivitas ekonomi penduduk. Oke, coba Ibu mau tes dulu ini dengan siapakah aku. Oke, Ibu tunjuk boleh? Nah, yang pertama Ibu mau si Patia. Siapakah aku, Patia? Aku adalah bentuk permukaan bumi yang ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, dan biasanya aku dijadikan sebagai pusat pemukiman penduduk. Siapakah aku? Oke, tadi kalian sudah lihat gambar. Oke, kita buat aja. Yang mana itu menurut Nupatia? Apakah gambar nomor 1? Apakah nomor 2? Apakah nomor 3? Apakah nomor 4? Empat, Ibu. Nomor 4. Ada 3, Ibu. Harus percaya diri. Empat, Ibu. 4. Yakin 4? Nggak mau pilih tirai nomor 2? Nomor 4? Atau tirai nomor 3? Nomor 4. Oke. Benar atau bagaimana ini? Kenapa salah? Siapa yang mau memberikan pendapat? Oh, Nopri, bagaimana? Iya, ini adalah ciri-ciri dari dataran rendah. Tidak apa-apa. Ya. Nomor, berarti dia gambar nomor 3. Fatia, tunjuk satu orang. Siapa yang mau kamu tes? Ici, Ibu. Ici. Ici Ocha. Iya, Ibu. Ici. Aku lebih rendah daripada dataran tinggi, tetapi lebih tinggi daripada dataran rendah. Apa itu ya? Apakah apa itu? Apakah dia gambar nomor 1? Apakah dia gambar nomor 2? Apakah nomor 3? Apakah nomor 4? Atau nomor 5? Lebih tinggi dari dataran tinggi, lebih rendah dari dataran tinggi, lebih tinggi daripada dataran rendah. Apa kira-kira itu? Apa itu? Jadi anggap aja ini adalah tes di awal. Kan belum Ibu jelaskan apa itu gunung, apa itu pegunungan. Jadi Ibu mau menguji kamu dulu. Kamu sudah tahu bentuknya, oh yang ini bukit Ibu, yang ini gunung, yang ini pegunungan. Tapi belum tahu kan apa itu yang dinamakan dataran rendah itu, bagaimana ketinggiannya. Gak apa-apa kalau salah. Ini tes awal, nanti setelah Ibu jelaskan, Ibu tanya lagi, Ibu yakin 100 semua nilainya. Coba Ici, menurutmu kalau salah tidak dimakan?
Gambarnya? Lembah. Lembah. Padahal tadi pilihannya Ibu kasih 1, 2, 3, 4, dan 5. Dia memilih nomor 7. Gak apa-apa ya. Ada jawaban lain? Oh, Siti siapa? Sitjar. Kalian suka kalian menyingkat-nyingkat. Sitjar apa menurutmu? Bukit? Tarat. Jawaban yang benar adalah iya benar, bukit. Lebih rendah dari dataran tinggi, lebih tinggi dari dataran rendah. Akan meminta kalian nanti Bu bagikan lembar kerja untuk mengamati 3 daerah sekitar tempat tinggal kalian. Jadi nanti mungkin setiap satu kelompok itu ada orang Paluta, ada orang Palas, ada orang Sidimpuan. Jadi 3 tempat yang berbeda. Apa yang mau diamati? Nah, lihat dulu yang pertama, tempat tinggal itu, kalian itu kalau berdasarkan ketinggiannya masuk ke yang mana tadi? Apakah dia dataran rendah? Apakah dia dataran tinggi, pegunungan, perbukitan, atau bagaimana? Kemudian, apa saja mata pencarian masyarakat di ketiga daerah tersebut? Kemudian lagi amati juga apa saja hasil pertanian atau perkebunan dari ketiga wilayah itu. Baru nanti terakhir kita bandingkan dan berikan pendapat kelompokmu apakah keanekaragaman bentuk muka bumi ini mempengaruhi aktivitas ekonomi penduduknya. Jadi di mana nanti dikerjakan akan ada Ibu kasih tabel. Jadi kalian isi nanti. Kalau ini bukan ini ya. Ini contohnya umpamanya kalian buat satu daerahnya Padang Sidimpuan, satu Sipirok, satu Sibolga. Atau mungkin ada Paluta, ada Panyabungan, ada Labusel. 3 tempat yang berbeda. Baru kasih kalian diskusikan di Padang Sidimpuan umpamanya apa mata pencarian penduduknya yang banyak. Apa hasil yang ada dari situ. Begitu juga Sibolga dan Sipirok atau tempat lain nanti yang kalian pilih. Dari situ nanti kita akan membandingkan. Ya. Berarti nanti kita akan lihat di kesimpulannya apakah ada pengaruh bentuk permukaan bumi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Oke, yang Ibu panggilkan ke depan maju ya. Anindya, Ici, Anindya, Ici, Dalila, siapa lagi? Najwa Aulia, Nopre, ini 5. Satu lagi siapa? Amirah, boleh maju Amirah. Oke. Sekarang kita berhitung. Kecuali mereka yang di depan. Oke. Hitung Pak ya. 1, 2. Sampai apa ya? Sampai 6. Baru 6 kembali lagi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali ke 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6. Oke. Yang dapat angka 1 berarti itu kelompok 1 dengan ketua kelompoknya Amirah. Silahkan ambil tempat. Siapa tadi angka 1? Angka 2 tadi siapa angka 2? Oke, itu dengan Nopri. Silahkan gabungkan 4 meja. Angka 3 dengan Anindya Alia. Gabungkan 4 meja. 4. Oke, dengan Ici, ketua kelompoknya. Kemudian 5 ada Dalila. 6 ada Najwa Aulia. Silakan bentuk kelompok 4 meja gabungkan. Ya. Kalau bisa jangan lama-lama. Jangan digeser kursinya, diangkat aja ya biar. Ini tugas. Jadi nanti diisi di dalam tabel dan terakhir ada kesimpulan di situ. Yuk, silakan.
Ketua kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompoknya terlibat. Kalau yang namanya tugas kelompok berarti dikerjakan secara bersama-sama, bukan dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Karena biasanya kalau lebih banyak yang bekerja sama, lebih banyak ide yang akan diperoleh. Silakan. Kalau sudah selesai, kita tidak lama-lama ya. Kalau sudah selesai, sampaikan ke Ibu biar Ibu fotokan, nanti kita akan tunjukkan di apa namanya? Di papan tulis biar semua kawan-kawannya tahu ya. Nah, nanti presentasinya nanti Ibu tampilkan hasil kerja kalian di papan tulis, Ibu foto ya. Silahkan didiskusikan. Boleh memilih daerah mana tapi yang berbeda daerahnya itu. Daerah tempat tinggal kalian maksudnya. Ada yang tinggal di Brastagi? Oh, Sisipa. Ya, semua terlibat ya. Umpamanya, Bu, Padang Lawas itu masuk daerah apa sih? Nah, berapa ketinggian Padang Lawas, Ibu? Boleh. Ya. Kelompok paling cepat kedua, dua kelompok paling cepat itu nanti kita akan tampilkan di depan. Ayo. Pedagang. Ya, pedagang. Bapak pedagang. Iya. Boleh ya, lebih dari dua tanamannya. Pokoknya apa kira-kira yang kamu lihat banyak di sekitar tempat tinggalmu. Contohnya di Palas, Ibu lihat di situ sawit, ya kan? Gunung Tua. Gunung Tua, Ibu tidak katakan Gunung Tua dataran rendah atau dataran tinggi, tapi Ibu bisa kasih informasi mengenai ketinggiannya. Jadi kalian yang menyimpulkannya. Kita tanya dulu, apakah berapa ketinggian? Ketinggian wilayah Gunung Tua. Oke, jadi wilayah Gunung Tua rata-rata berada pada ketinggian 25 sampai 100 meter. Nah, masuk apa itu? Ayo, masuk apa itu? Kalau 25 sampai 100 meter. Siapa yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok? Oke, biar Ibu foto, biar kita tunjukkan di depan ke teman-temannya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1, mana? Yang lainnya tetap dikerjakannya. Oke. Nah, tengok kalian Pak Hoirun ini. Ibu akan kirimkan dulu ke WA web ini biar bisa ditampilkan. Oke, sebentar ya, yang udah siap ya, bentar ya.
Dan bagus lebih di Kita ulang lagi motonya. Oke, nanti siapa lagi yang udah selesai? kami, Bu. Kelompok 3 sudah. Kelompok berapa lagi? Oke, kelompok berapa lagi? Mana? Ini sudah? Belum? Ujung sudah? Belum, oke. Ya, kita mulai tadi dari kelompok berapa tadi yang pertama? Kelompok 4. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan satu orang membacakan. Boleh dari situ, kalau tidak terbaca di depan, boleh juga dari depan. Pertama kami mengamati dataran tinggi. Pertama kami mengamati daerah Panita. Ya. Dari situ dataran tinggi, mata pencahariannya bertani, berdagang dan berkebun. Kemudian hasil pertaniannya sawit dan getah karet. Kemudian kami mengamati daerah Palas. Reliefnya adalah dataran rendah. Mata pencahariannya bertani dan berkebun, hasil pertaniannya sawit dan padi. Yang ketiga, kami mengamati Tapanuli Selatan dengan relief dataran rendah, mata pencaharian pedagang dan petani, hasil pertanian padi dan getah karet. Kesimpulan, dari 3 kelompok yang kami kerjakan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa setiap daratan ada relief yang berbeda, maka berbeda pula mata pencaharian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu hasil diskusinya. Jadi nanti sekali tanggapi aja ya. Kita lihat untuk kelompok yang kedua tadi ada kelompok 1. Ya. Itu si Patia tadi kan? Mau yang ada wajah Patianya atau enggak? Nggak apa-apa, ini namanya apa namanya ini? Intermezzo. Oke, ini kelompok 1 disponsori oleh Patia. Ayo silakan berdiri bacakan hasilnya. Jadi, nilai yang pertama kami amati adalah Palas. Reliefnya dataran rendah, mata pencariannya petani, perkebunan, hasil pertanian, sawit, karet, padi. Daerah yang kedua, Pauta. Reliefnya dataran rendah, mata pencariannya petani, hasil pertanian padi, sawit, karet. Daerah yang ketiga, Pasir. Relief dataran rendah, mata pencarian perkebunan, pedagang, petani. Hasil pencarian salak, karet, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kesimpulan, setiap wilayah mempunyai relief, mata pencarian, dan hasil pertanian yang berbeda-beda. Sekarang rendah aja. Oke, itu dia. Kesimpulannya tadi sudah dibacakan ya? Oh, coba dulu sekali lagi kesimpulannya.
Dari kurang dengar katanya Sinopri. Kesimpulannya, setiap wilayah mempunyai relief, mata pencarian, dan hasil pertanian yang berbeda-beda. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa tadi? Satu lagi ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 di sini ada Eca, ada Intan, ada Nobri, ada Siti. Siapa yang membacakannya? Boleh berdiri. Ini hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan Eca. Bentuk pencahariannya pertanian, perdagangan, dan menggunakan hasil produksinya dari daerah kedua yang dataran rendah. Mata pencahariannya pertanian, perdagangan, dan peternakan. Hasil pertanian sawit, karet, dan sawah. Itu juga mata pencaharian dan hasil pertanian. Tapi pada daerah kami terdapat mata pencaharian dulu. Waalaikumsalam. Ya, jadi kesimpulannya mereka ini mengambil semuanya dataran rendah. Jadi ada kesamaan. Oke. Kemudian sudah atau satu lagi? Sudah. Tapi walaupun tidak ditampilkan, Ibu sudah membaca masing-masing hasil kesimpulan dapat mata pencarian dan hasil pertanian yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa keanekaragaman bentuk muka bumi mempengaruhi aktivitas penduduknya. Oke, kemudian kelompok berapa lagi tadi? Kelompok 5. Kita lihat saja kesimpulannya. Apa ini kata kelompok 5? Dari diskusi dapat disimpulkan bahwa setiap daerah memiliki berbagai relief permukaan bumi yang menyebabkan perbedaan antara mata pencarian serta hasil. Ada lagi kelompok berapa lagi? Kelompok 6 yang terakhir, kita lihat apa kesimpulan dari kelompok 6. Di sini disebutkan bahwa bentuk relief dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat sesuai dengan daratan atau datarannya masing-masing. Berarti Ibu lihat ada 5 kelompok yang ya satu tadi sama. Jadi mungkin tidak bisa melihat perbedaan. Jadi 5 kelompok itu memberikan kesimpulan yang sama bahwa apa tadi? Berbeda relief permukaan buminya mempengaruhi kepada aktivitas ekonomi penduduknya. Dan kelompok berapa tadi? Karena dia tadi yang diamati sama ya, sama-sama dataran rendah jadi tidak terlihat perbedaannya. Tapi benar semuanya yang disampaikan oleh kalian hasil kerja kelompoknya ya. Jadi bentuk permukaan bumi ini mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat ya. Dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, pegunungan itu berbeda aktivitas dan hasilnya. Oke, lebih lanjutnya nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Oke, Ibu mau menyampaikan, lupa Ibu tadi. Biasanya kalau kita belajar mengenai mau melihat bentuk muka bumi, itu yang kita pergunakan adalah globe. Itu dulu. Kalau sekarang sudah ada yang lebih canggih. Ada globe, apa namanya itu istilahnya? Globe digital ya. Nah, jadi kalau kamu mau melihat bagaimana bentuk permukaan bumi ini bahkan sedetailnya, itu bisa kita gunakan Google Earth. Nah, ini dia Google Earth, Ibu tunjukkan. Ini globe digital ya. Globe apa namanya istilahnya itu ya? Online ya. Kita lihat, jadi kita bisa lihat bagaimana bentuk permukaan bumi.
Kita lihat, jadi ini kemarin Ibu lagi jalan-jalan ke Australia. Jadi masih terlihat. Ini adalah gambaran dari bentuk permukaan bumi kita kalau dilihat dari apa namanya itu? Dari atas. Ya. Dari sini kita bisa lihat. Ya. Mana Indonesia? Kita lihat, bisa lihat seluruh dunia termasuk bagaimana bentuknya. Kalau di situ ada gunung bisa kita lihat langsung ke puncaknya, ke kawahnya. Bahkan ya, mana Indonesia ini kira-kira? Oke, ini Indonesia. Kita mau melihat salah satu contoh gunung yang ada di Indonesia. Di zoom. Kita mau lihat puncak Jayawijaya yang katanya di situ ada salju abadi, benar nggak? Di mana ya? Ada nggak nampak di sini puncak Jayawijaya? Ini kita sudah masuk ke Papua. Ah, ini puncak Jaya. Kita akan lihat dulu ya. Ini puncak Jaya. Kita bisa lihat kawahnya. Dari Google, ini dia puncak dari pegunungan Jayawijaya. Ini yang berlubang inilah Freeport itu. Freeport. Ini puncak Jayawijayanya. Ini bisa kita buat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ya, sepertilah kira-kira penampakan dari puncak Jayawijaya. Kalau dilihat dari atas. Ibu tidak tahu apakah ini bisa di zoom. Biasanya kalau ada orangnya. Nah, di sini yang bisa. Kita lihat dulu bagaimana keadaan di puncak Jayawijaya. Nah, ini dia di puncak Jayawijaya sepertinya. Nah, sepertilah dia. Kalau kamu di atas, terlihat, ya. Nah, keren nggak? Nah, iya. Jadi kita harus menggunakan teknologi. Padahal ini Jayawijaya kita nggak langsung ke situ, tapi bisa kita lihat kan? Nah, bisa kita zoom tadi. Nah, sini kan, ini dia puncaknya itu. Mungkin ada pendaki di sini. Oke, ini. Jadi apapun yang mau kamu lihat mengenai bentuk muka bumi ini bisa dilihat. Mau di rumahmu pun bisa. Nah, ya ini adalah namanya Google Earth. Dari sini kita bisa lihat bagaimana keadaan bumi kita berbentuk sampai 3 dimensi. Oke, ini. Ibu kira waktunya sudah habis ya. Untuk materi mengenai relik muka bumi, itu Ibu cukupkan sampai di sini. Dan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya, termasuk nanti untuk evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke? Oke, sebelum ditutup, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Coba Anin, apa Anin? Menambah wawasan katanya. Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Perwakilan dari kelompok ini? Enak. Oh, bahagia dia karena tadi wajahnya ada di situ. Kelompok ini apa tanggapannya? Seru. Yang mana yang paling seru? Waktu menjelajah pakai Google Earth. Nah. Coba kelompok sana, apa tanggapannya pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Bagian mana yang paling menyenangkan menurutmu Najwa? Mengetahui daratan-daratannya. Kalau di sini? Mengetahui tentang puncak Jayawijaya itu bagian paling menyenangkan menurut si Ici. Oke, kelompok Wahdah. Ibu mau si Wahdah lah dulu.
Kayaknya dari tadi sudah nggak senyum. Apakah pembelajarannya tidak menyenangkan? Enak. Oke, yang mana yang bagian yang paling menyenangkan, Wahda? Waktu pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Yang siapakah aku? Yang itu ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa ditingkatkan lagi kan, bisa kita tambah lagi wawasan kita mengenai dunia. Oke, see you next time. Kita cukupkan hari ini dengan ucapan hamdalah. Setelah Ibu ucap salam, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, disusun seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.